Bagaimana kalau saya katakan bahwa pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki Anda bukan sekedar kondisi yang harus diterima setelah usia 60 tahun, melainkan sinyal peringatan yang tubuh Anda kirimkan secara diam-diam selama bertahun-tahun. Sebagai dokter bedah, saya sudah bertemu dengan banyak sekali pasien lanjut usia yang duduk di hadapan saya dan mengatakan hal yang sama. Ini mungkin karena faktor usia. Tapi ketika saya periksa lebih teliti, seringkali saya menemukan sesuatu yang sangat berbeda, yaitu perubahan awal pada sirkulasi yang jika diabaikan bisa perlahan-lahan menyebabkan kekakuan, kehilangan keseimbangan, bahkan berkurangnya kemandirian. Yang paling membuat saya khawatir adalah pembengkakan semacam ini biasanya tidak dimulai dengan rasa sakit. Ini dimulai secara samar. Sepatu terasa sempit, bekas karet kaus kaki tercetak jelas di kulit. Sensasi berat di kaki menjelang malam hari. Gampang diabaikan, gampang dianggap sepele, sampai suatu hari, aktivitas sederhana seperti berjalan, berdiri, bahkan bangun dari tempat tidur terasa tidak lagi sama seperti biasanya. Namun kenyataannya, dalam banyak kasus, tubuh Anda sebenarnya bukan meminta obat-obatan. Tubuh Anda meminta gerakan. Dan hari ini saya akan menunjukkan 5 gerakan sederhana yang bisa membantu tubuh Anda secara alami mendorong cairan keluar dari kaki sebelum tanda-tanda peringatan kecil ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Sebelum kita mulai, kalau Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk tekan tombol itu dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Kalau Anda menyukai video ini, ketik 1 di kolom komentar. Kalau tidak, ketik 0 supaya saya tahu bagaimana cara membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Pertama, gerakan angkat tumit. Solusi paling terabaikan untuk kaki yang bengkak. Mungkin mengejutkan bagi Anda, tapi alasan sebenarnya mengapa pergelangan kaki Anda bengkak di penghujung hari tidak selalu karena jantung, ginjal, atau bahkan asupan garam Anda. Seringkali jauh lebih sederhana dari itu. Otot betis Anda secara diam-diam sudah berhenti menjalankan tugasnya. Saya sudah melihat pola ini berulang kali pada orang-orang lanjut usia, terutama mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk duduk, menonton televisi, membaca, atau sekedar lebih banyak beristirahat daripada biasanya. Yang terjadi adalah begini. Kaki bagian bawah Anda mengandalkan sistem pompa alami yang digerakkan oleh otot betis. Setiap kali Anda berjalan atau bergerak, otot-otot itu memeras pembuluh darah vena dan mendorong cairan kembali naik ke arah jantung. Namun ketika gerakan itu melambat, cairan mulai mengendap di pergelangan kaki dan telapak kaki. Itulah saat Anda menyadari sepatu terasa ketat, bekas kaus kaki tercetak, atau bengkak lembut yang tidak ada di pagi hari. Nah, inilah kabar baiknya. Ini adalah salah satu masalah yang paling mudah untuk mulai diperbaiki hari ini juga. Duduklah di kursi yang kokoh dan stabil, sesuatu yang sudah Anda punya di rumah, seperti kursi makan atau kursi favorit Anda. Letakkan kedua kaki rata di lantai dengan jarak selebar pinggul. Jaga punggung Anda tetap tegak, tidak kaku, hanya nyaman dan tersangga. Sekarang, perlahan angkat tumit Anda dari lantai sambil tetap menjaga jari-jari kaki menempel kuat di lantai. Anda akan merasakan otot betis Anda mengencang dengan lembut. Tahan posisi itu selama sekitar 3 detik. Jangan terburu-buru. Lalu perlahan turunkan tumit Anda kembali ke lantai. Itu 1 kali pengulangan. Mulailah dengan 10 kali pengulangan. Lalu secara bertahap tingkatkan menjadi 15 atau bahkan 20 kali seiring dengan semakin mudahnya gerakan ini. Kuncinya di sini bukan kecepatan, melainkan kontrol. Bergerak terlalu cepat tidak akan mengaktifkan pompa secara efektif. Bayangkan seperti memeras spons dengan lembut untuk mendorong air keluar, bukan mengguncangnya. Gerakan ini sangat ampuh jika dilakukan setelah duduk dalam waktu lama. Misalnya, kalau Anda baru saja menonton acara televisi selama 1 jam, itu waktu yang tepat. Atau setelah perjalanan dengan mobil, setelah makan, atau bahkan setelah telepon di mana Anda duduk dalam waktu cukup lama. Ini adalah momen-momen ketika cairan paling mungkin tertimbun di kaki bagian bawah Anda. Sekarang, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Kalau Anda merasa sakit, bukan sekedar upaya otot ringan, tapi ketidaknyamanan yang sesungguhnya,
Berhenti sejenak dan sesuaikan. Anda bisa mengurangi ketinggian angkatan atau beristirahat di antara pengulangan. Dan kalau Anda memiliki pembengkakan parah, luka terbuka, atau kondisi pembuluh darah yang sudah diketahui, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai. Tapi bagi kebanyakan orang di atas usia 60 tahun, gerakan sederhana ini bisa mulai mengurangi rasa berat dan sesak di kaki dalam hitungan hari. Bukan karena ini trik ajaib, tapi karena Anda mengembalikan fungsi alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda. Dan inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari. Jika pompa betis ini tetap tidak aktif terlalu lama, ini tidak hanya menyebabkan pembengkakan. Perlahan-lahan ini mempengaruhi keseimbangan Anda, kepercayaan diri Anda saat berjalan, bahkan kemandirian Anda. Tapi bagaimana jika saya katakan ada gerakan sederhana lain yang bekerja lebih dalam, hampir seperti membuka kunci cairan yang sudah terperangkap selama bertahun-tahun? Kalau Anda masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan tulis angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin nomor 2. Kedua, gerakan memutar pergelangan kaki. Kunci tersembunyi untuk membuka cairan yang membandel di kaki bagian bawah. Ada momen hening yang banyak orang lanjut usia sadari, tapi jarang dibicarakan. Ketika pergelangan kaki Anda terasa kaku, hampir seperti butuh beberapa detik untuk terbangun sebelum Anda bisa melangkah pertama kali. Kekakuan itu bukan hanya tentang sendi yang menua. Ini seringkali merupakan tanda bahwa cairan dan sirkulasi tidak lagi bergerak sebagaimana mestinya. Dalam pengalaman saya bekerja dengan para lansia, terutama mereka yang hidup mandiri, saya menemukan bahwa salah satu penyebab paling terabaikan dari pergelangan kaki yang bengkak bukan hanya otot yang lemah, melainkan berkurangnya gerakan sendi. Ketika sendi pergelangan kaki Anda berhenti bergerak dalam rentang penuhnya, cairan tidak bersirkulasi dengan baik. Cairan itu tertahan, mengendap. Dan seiring waktu, itulah yang menciptakan pembengkakan yang persisten di sekitar kaki dan pergelangan kaki Anda. Disinilah gerakan memutar pergelangan kaki menjadi sangat ampuh. Bukan karena gerakannya intens, tapi karena gerakan ini mengembalikan pergerakan di tempat tubuh Anda secara diam-diam kehilangan kemampuan itu. Untuk melakukannya dengan benar, duduklah dengan nyaman di kursi di mana kaki Anda bisa sedikit terangkat dari lantai. Jika perlu, Anda bisa sedikit maju ke depan. Angkat satu kaki dengan lembut, jaga kaki Anda tetap rileks, tidak kaku. Sekarang mulailah memutar pergelangan kaki Anda perlahan dalam gerakan melingkar penuh. Bayangkan Anda menggambar lingkaran yang mulus dengan jari-jari kaki Anda, bukan bentuk yang kasar atau terburu-buru. Putar searah jarum jam sebanyak 10 kali dengan lambat dan terkontrol. Lalu berhenti sejenak dan balik arah. 10 kali putaran berlawanan arah jarum jam. Kuncinya di sini adalah niat. Jangan terburu-buru. Setiap putaran harus memakan waktu sekitar 2 hingga 3 detik. Anda mungkin mendengar atau merasakan bunyi klik ringan atau kekakuan pada awalnya. Itu normal. Yang Anda lakukan adalah memperkenalkan kembali gerakan ke area yang sudah lama tidak sepenuhnya aktif. Ganti ke kaki yang lain dan ulangi proses yang sama. Gerakan ini sangat efektif dilakukan pertama kali di pagi hari sebelum Anda bahkan berdiri, atau di malam hari ketika pergelangan kaki Anda terasa paling bengkak. Ini membantu melepaskan cairan yang sudah mengendap, memberi tubuh Anda kesempatan untuk mendistribusikannya kembali secara alami. Sekarang, inilah sesuatu yang penting untuk dipahami. Jika Anda melewatkan gerakan sendi yang lembut seperti ini hari demi hari, pergelangan kaki Anda bisa secara bertahap kehilangan fleksibilitas. Dan ketika itu terjadi, bahkan berjalan menjadi kurang efektif dalam mendorong cairan keluar. Itulah saat pembengkakan menjadi lebih membandel, lebih terlihat, dan lebih sulit untuk dipulihkan. Bagi mereka yang mengalami radang sendi atau mobilitas terbatas, Anda bisa membuat lingkaran lebih kecil. Bahkan rentang gerak sebagian lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Ini bukan tentang memaksakan tubuh Anda. Ini tentang mengingatkannya bagaimana bergerak lagi. Dan begitu Anda mulai mengembalikan gerakan itu, sesuatu yang menarik terjadi. Kaki Anda tidak hanya terasa kurang bengkak. Kaki mulai terasa lebih responsif, lebih stabil, lebih terjaga.
Tapi ada gerakan lain yang bekerja lebih dalam lagi, bukan hanya pada sendi, melainkan pada otot-otot yang lebih besar yang mengendalikan bagaimana darah kembali dari kaki Anda. Dan disitulah perubahan sesungguhnya mulai terjadi. Ketiga, gerakan jalan di tempat sambil duduk. Pengaturan ulang sirkulasi yang tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan lansia. Jika kaki Anda mulai terasa berat di tengah hari, bukan sakit, hanya terasa lebih sulit untuk digerakkan, hampir seperti terisi pasir, itu bukan sesuatu yang seharusnya Anda abaikan sebagai tanda penuaan belaka. Sensasi itu seringkali merupakan sinyal tubuh Anda bahwa sirkulasi dari bagian bawah tubuh sedang melambat dan cairan mulai mengendap di tempat yang seharusnya tidak. Yang tidak banyak disadari oleh orang lanjut usia adalah ini. Paha Anda memainkan peran jauh lebih besar dalam sirkulasi daripada yang selama ini Anda tahu. Kebanyakan nasihat hanya fokus pada pergelangan kaki atau telapak kaki. Tapi pembuluh darah yang lebih dalam di kaki Anda mengandalkan kelompok otot yang lebih besar, terutama paha, untuk membantu menggerakkan darah dan cairan kembali ke jantung. Ketika otot-otot itu tetap tidak aktif terlalu lama, terutama selama duduk dalam waktu lama, semua yang ada di bawahnya mulai merasakan dampaknya. Disinilah gerakan jalan di tempat sambil duduk menjadi salah satu gerakan paling efektif dan praktis yang bisa Anda lakukan di rumah. Duduklah tegak di kursi yang kokoh dengan kaki Anda rata di lantai. Biarkan tangan Anda beristirahat dengan lembut di paha atau di sisi kursi untuk dukungan. Sekarang, perlahan angkat satu lutut ke arah dada, tidak setinggi mungkin. Hanya ke tingkat yang nyaman di mana Anda merasakan paha Anda bekerja. Tahan di sana selama sekitar 1 detik, lalu turunkan kembali dengan terkontrol. Segera ganti ke kaki yang lain. Terus bergantian kaki dalam ritme lambat dan stabil, hampir seperti Anda berjalan di tempat sambil duduk. Mulailah dengan 30 detik, lalu tingkatkan hingga 1 menit penuh seiring dengan meningkatnya kekuatan Anda. Kuncinya di sini bukan kecepatan atau kekuatan, melainkan konsistensi dan kontrol. Setiap angkatan harus terasa disengaja, tidak terburu-buru. Anda harus merasakan otot paha Anda bekerja, tapi tidak tegang. Gerakan ini sangat membantu bagi mereka yang menghabiskan banyak waktu untuk duduk, entah itu menonton televisi, menggunakan komputer, atau hanya beristirahat lebih banyak sepanjang hari. Gerakan ini mengaktifkan kembali sirkulasi di bagian yang lebih dalam dari kaki Anda, membantu menggerakkan cairan ke atas, alih-alih membiarkannya tertarik di pergelangan kaki. Sekarang, inilah sesuatu yang penting untuk diingat. Jika Anda merasa satu kaki terasa lebih lemah atau lebih sulit diangkat daripada yang lain, itu adalah informasi berharga. Ini seringkali mencerminkan ketidakseimbangan dalam kekuatan atau sirkulasi. Dan gerakan ini bisa membantu secara bertahap mengembalikan keseimbangan itu seiring waktu. Untuk keamanan, pastikan kursi Anda stabil dan ditempatkan di permukaan yang tidak licin. Jika Anda merasa pusing atau tidak seimbang, berhenti sejenak dan istirahat. Dan jika Anda baru saja menjalani operasi pinggul atau lutut, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda sebelum memulai. Yang ampuh dari gerakan ini adalah, gerakan ini tidak hanya mengurangi pembengkakan. Gerakan ini membantu mempertahankan kemampuan Anda untuk berdiri, berjalan, dan bergerak dengan percaya diri. Itu adalah sesuatu yang banyak orang tidak pikirkan sampai menjadi sulit. Ketika dilakukan secara teratur, gerakan jalan di tempat sambil duduk bisa mengubah bagaimana kaki Anda terasa di penghujung hari. Lebih ringan, lebih responsif, lebih sedikit bengkak. Tapi masih ada satu metode yang bekerja hampir tanpa usaha. Menggunakan gravitasi itu sendiri untuk menarik cairan keluar dari kaki Anda. Dan kebanyakan orang sepenuhnya mengabaikannya. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan tulis angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. Keempat, mengangkat kaki di dinding. Biarkan gravitasi melakukan pekerjaan yang tidak lagi bisa dilakukan tubuh Anda. Ketika malam tiba, apakah kaos kaki Anda meninggalkan bekas dalam di sekitar pergelangan kaki, atau sepatu terasa lebih ketat daripada di pagi hari? Pembengkakan yang hening itu bukan acak. Ini adalah hasil dari cairan yang perlahan mengendap di kaki bagian bawah Anda sepanjang hari, terutama jika Anda sudah duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Inilah sesuatu yang banyak lansia tidak tahu.
Tubuh Anda bergantung pada gerakan untuk mendorong cairan ke atas. Tapi ketika sistem itu melambat seiring usia, gravitasi mulai bekerja melawan Anda alih-alih membantu Anda. Semakin lama kaki Anda tetap berada di bawah tingkat jantung, semakin banyak cairan terkumpul di pergelangan kaki dan telapak kaki. Seiring waktu, ini tidak hanya menyebabkan pembengkakan. Ini bisa menyebabkan kekakuan, kulit kencang, bahkan kesulitan berjalan dengan nyaman. Sekarang, bayangkan membalikkan proses itu untuk keuntungan Anda. Mengangkat kaki di dinding adalah salah satu cara paling sederhana namun paling efektif untuk membalikkan penumpukan cairan karena ini menggunakan gravitasi untuk membantu tubuh Anda mengalirkan kelebihan cairan secara alami tanpa ketegangan, tanpa usaha, dan tanpa obat-obatan. Untuk melakukan ini dengan aman, temukan ruang yang jelas di dekat dinding. Kamar tidur atau ruang tamu Anda sangat cocok. Duduklah menyamping di dekat dinding. Lalu perlahan berbaring telentang saat Anda mengayunkan kaki ke atas sehingga kaki bersandar vertikal di dinding. Pinggul Anda harus dekat dengan dinding, tapi tidak terlalu ketat sampai tidak nyaman. Sesuaikan sampai Anda merasa tersangga. Biarkan lengan Anda beristirahat dengan nyaman di samping. Telapak tangan menghadap ke atas jika terasa alami. Sekarang cukup tetap dalam posisi ini selama 5 hingga 10 menit. Anda tidak perlu memaksakan apapun. Cukup bernapas dengan normal dan biarkan tubuh Anda rileks. Dalam beberapa menit, Anda mungkin mulai merasakan perubahan halus. Tekanan yang berkurang di pergelangan kaki, rasa ringan di kaki bagian bawah. Itu adalah cairan yang mulai bergerak menjauh dari tempat yang sudah menumpuk sepanjang hari. Bagi mereka yang merasa sulit untuk turun ke lantai, Anda bisa memodifikasi ini dengan berbaring di tempat tidur dan meletakkan kaki Anda ke dinding kepala tempat tidur, atau menumpuk bantal di bawah kaki Anda sehingga terangkat di atas tingkat jantung. Tujuannya sama, beri gravitasi kesempatan untuk membantu sirkulasi Anda. Sekarang, beberapa pertimbangan penting. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan punggung bagian bawah, geser sedikit menjauh dari dinding atau letakkan bantal kecil di bawah pinggul Anda. Jika Anda mengalami kesemutan atau mati rasa, tekuk lutut Anda sedikit untuk mengurangi ketegangan. Gerakan ini sangat ampuh di penghujung hari setelah duduk lama, bepergian, atau bahkan aktivitas ringan. Ini memberi tubuh Anda pengaturan ulang, membantu mengurangi pembengkakan sebelum menjadi lebih jelas semalaman. Yang banyak orang abaikan adalah ini. Ketika cairan tetap terperangkap di kaki bagian bawah Anda hari demi hari, cairan itu tidak hilang dengan sendirinya. Cairan itu bisa perlahan mempengaruhi kulit Anda, mobilitas Anda, dan kenyamanan Anda secara keseluruhan. Tapi ketika Anda mulai menggunakan gravitasi secara strategis seperti ini, Anda tidak hanya meredakan pembengkakan, Anda mengembalikan keseimbangan ke seluruh tubuh bagian bawah Anda. Namun masih ada satu gerakan terakhir, kecil, hampir tanpa usaha, yang bekerja jauh di dalam kaki bagian bawah Anda, menargetkan jalur-jalur tempat cairan pertama kali mulai terkumpul. Dan ini mungkin yang paling sederhana dari semuanya. Kelima, gerakan melentur dan menunjuk jari kaki. Gerakan kecil yang mencegah cairan mengendap. Seringkali gerakan terkecil lah yang paling dibutuhkan oleh tubuh Anda dan yang orang-orang berhenti lakukan tanpa menyadarinya. Salah satu hal pertama yang saya perhatikan ketika bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua adalah betapa sedikitnya kaki benar-benar bergerak sepanjang hari. Bukan berjalan, banyak yang masih berjalan, tapi gerakan-gerakan halus di pergelangan kaki dan jari kaki yang menjaga sirkulasi tetap aktif bahkan saat istirahat. Ketika gerakan-gerakan kecil itu menghilang, cairan mulai terkumpul di bagian tubuh yang paling rendah, kaki dan pergelangan kaki Anda. Disinilah gerakan sederhana ini, melentur dan menunjuk jari kaki Anda, menjadi sangat ampuh. Duduklah dengan nyaman di kursi atau berbaring di tempat tidur, terutama di pagi hari sebelum Anda bangun atau di malam hari sebelum tidur. Rentangkan kaki Anda ke depan dalam posisi rileks. Sekarang, perlahan tunjukkan jari kaki Anda ke depan, seolah-olah Anda mencoba menjangkau ujung tempat tidur dengan jari-jari kaki. Anda harus merasakan ketegangan lembut di sepanjang bagian depan kaki bagian bawah Anda.
Tahan posisi itu selama sekitar 2 detik. Lalu perlahan, tarik jari kaki Anda kembali ke arah tubuh Anda. Lenturkan kaki Anda sehingga tumit tetap di tempatnya, sementara jari kaki bergerak ke atas. Anda akan merasakan regangan di sepanjang betis dan area Achilles. Itu satu siklus penuh. Ulangi gerakan ini perlahan selama 15 hingga 20 kali pengulangan. Kecepatannya lebih penting daripada jumlahnya. Setiap gerakan harus terkontrol, mulus, dan disengaja. Hindari gerakan tiba-tiba atau terburu-buru. Pikirkan ini sebagai memandu cairan melalui kaki bagian bawah Anda daripada memaksanya. Nah, inilah mengapa ini berhasil. Kaki bagian bawah Anda dipenuhi dengan pembuluh kecil yang bergantung pada gerakan teratur untuk menjaga cairan tetap bersirkulasi. Ketika Anda tidur atau duduk diam dalam waktu lama, jalur-jalur itu melambat. Cairan mulai mengendap, terutama semalaman. Itulah mengapa banyak lansia merasakan kaki mereka terasa kaku atau bengkak pertama kali di pagi hari. Gerakan jari kaki sederhana ini mengaktifkan kembali jalur-jalur itu sebelum Anda bahkan mengambil langkah pertama. Ini sangat membantu bagi mereka yang mungkin tidak bisa berdiri dalam waktu lama atau melakukan latihan yang lebih menuntut. Bahkan jika mobilitas terbatas, gerakan ini menjaga sistem tetap terlibat. Jika Anda mengalami radang sendi atau kekakuan, rentang gerak Anda mungkin terasa lebih kecil, dan itu benar-benar tidak apa-apa. Bekerjalah dalam batas yang terasa nyaman. Seiring waktu, dengan konsistensi, rentang itu sering membaik. Manfaat lain yang tidak banyak orang harapkan adalah bagaimana gerakan ini membantu mengurangi risiko kram dan meningkatkan kesadaran kaki secara keseluruhan. Sesuatu yang menjadi semakin penting untuk keseimbangan dan pencegahan jatuh seiring bertambahnya usia. Tapi inilah kebenaran yang lebih dalam. Ketika gerakan-gerakan kecil ini diabaikan hari demi hari, tubuh Anda perlahan kehilangan kemampuannya untuk mengelola cairan secara efisien. Pembengkakan menjadi lebih sering, lebih terlihat, dan lebih sulit untuk dipulihkan. Tujuannya bukan intensitas, melainkan konsistensi. Ketika Anda menggabungkan ini dengan gerakan-gerakan lain yang sudah Anda pelajari, Anda tidak lagi hanya bereaksi terhadap pembengkakan. Anda mencegahnya menumpuk sejak awal. Sekarang, inilah pertanyaan sebenarnya yang kebanyakan orang tidak tanyakan. Apa yang terjadi ketika Anda menggabungkan kelima gerakan ini menjadi satu rutinitas harian yang sederhana? Titik balik yang kebanyakan lansia lewatkan. Apa yang kaki Anda katakan tentang kesehatan masa depan Anda? Ada kebenaran hening tentang penuaan yang banyak orang tidak dengar sampai terlambat. Tubuh Anda tidak tiba-tiba rusak. Tubuh perlahan berhenti berkomunikasi dengan cara yang sudah Anda pelajari untuk diabaikan. Pergelangan kaki bengkak, kaki berat, sensasi sesak di penghujung hari. Ini bukan ketidaknyamanan acak. Ini adalah sinyal awal. Dan bagi banyak orang dewasa di atas 60 tahun, ini menandai awal pergeseran dalam bagaimana tubuh mengelola sirkulasi, cairan, dan gerakan. Yang Anda lihat hari ini bukan hanya seperangkat latihan. Ini adalah cara untuk mengembalikan sesuatu yang sudah diandalkan tubuh Anda sepanjang hidup. Sirkulasi yang digerakkan oleh gerakan. Karena inilah yang terjadi jika tidak ada yang berubah. Selama 1 hingga 2 tahun ke depan, pembengkakan ringan yang datang dan pergi bisa menjadi lebih konsisten. Anda mungkin memperhatikan sepatu Anda lebih ketat, kaki Anda terasa lebih lelah setelah tugas-tugas sederhana, atau keseimbangan Anda menjadi sedikit kurang stabil. Dalam 3 hingga 5 tahun, jika masalah yang mendasarinya tidak ditangani, efeknya bisa lebih dalam. Sirkulasi yang berkurang bisa berkontribusi pada perubahan kulit, peningkatan kekakuan, dan kehilangan mobilitas secara bertahap, bukan dalam semalam, tapi perlahan, diam-diam, dengan cara yang mudah diabaikan sampai mulai membatasi kemandirian Anda. Dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, proses ini tidak berhenti saat Anda tidur. Di malam hari, ketika tubuh Anda benar-benar diam, cairan bisa terus mengendap di bagian bawah kaki Anda. Tanpa gerakan-gerakan kecil yang konsisten yang membantu sirkulasi di siang hari, sistem Anda menjadi lebih bergantung pada apa yang Anda pilih untuk lakukan saat Anda terjaga. Itulah mengapa memahami tubuh Anda sangat penting di tahap kehidupan ini. Bukan bereaksi ketika sesuatu menjadi menyakitkan,
tapi mengenali tanda-tanda awal dan menyesuaikan sebelum berkembang. Kelima gerakan sederhana yang sudah Anda pelajari bukan tentang upaya atau intensitas. Ini tentang kesadaran, tentang memberi tubuh Anda sinyal yang dibutuhkan untuk menjaga cairan bergerak, otot aktif, dan sendi responsif. Dan yang lebih penting, ini mewakili sebuah pilihan. Pilihan untuk tetap terlibat dengan kesehatan Anda, pilihan untuk melindungi kemampuan Anda untuk bergerak dengan bebas, berjalan dengan percaya diri, hidup mandiri. Karena perbedaan antara seseorang yang tetap aktif hingga tahun-tahun berikutnya dan seseorang yang perlahan kehilangan kemampuan itu seringkali bermuara pada tindakan-tindakan kecil yang konsisten seperti ini. Bukan kesempurnaan, bukan latihan panjang, hanya perhatian sehari-hari. Tubuh Anda masih mampu beradaptasi bahkan sekarang, tapi tubuh merespons apa yang Anda lakukan secara konsisten, bukan sesekali. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan apakah pembengkakan bisa dikurangi, melainkan apakah Anda bersedia mendengarkan apa yang sudah tubuh Anda coba katakan dan mengambil tindakan sebelum sinyal-sinyal hening itu menjadi keterbatasan permanen. Pelajaran-pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan autentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan dan berbagi satu hal yang sudah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini menuju pelukan kebenaran-kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan inilah untuk menjalani hidup dengan cara Anda sendiri.